teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Warina dengan NIM 20376 KSD 0281. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pelita Nusantara Buton. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pada pendekatan sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu pendekatan dan apa itu sosial. Jadi pendekatan ini adalah suatu proses, perbuatan dan cara mendekati sesuatu. Nah, sedangkan sosial ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Jadi, pendekatan sosial ini adalah pendekatan yang dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dan partisipasi dalam masyarakat. Ya, jadi pendekatan sosial ini dia lebih mengutamakan pada hubungan individu dengan masyarakat dan memusatkan perhatian peserta didik pada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, salah satu metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan sosial ini adalah metode pembelajaran inquiry sosial. Ya, jadi inquiry sosial ini adalah model pembelajaran yang melibatkan secara aktif peserta didik untuk mencari atau menyelidiki suatu benda atau suatu masalah secara kritis, masuk akal, sistematis, dan analitis melalui berbagai macam sumber, sehingga mereka dapat menemukan sendiri penyelesaian dari masalah yang diangkat. Nah, jadi di sini ada 3 karakteristik dari model inquiry sosial. Nah, yang pertama, adanya aspek atau masalah sosial yang terjadi di dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terjadinya proses diskusi kelas. Nah, jadi di sini guru itu dapat mengangkat masalah sosial yang terjadi di dalam kelas untuk dikaji dan dijadikan bahan pembelajaran, sehingga mendorong terciptanya proses diskusi kelas. Yang kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inquiry. Jadi di sini peserta didik itu harus membuat rumusan hipotesis sebagai fokus untuk menyelesaikan masalah yang diangkat. Nah, yang ketiga, penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Nah, di sini untuk menguji hipotesis itu harus berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata, ya. Nah, adapun cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan sosial ini ada 6, yaitu yang pertama, tahap orientasi. Ya, nah di sini peserta didik dengan bantuan guru mengangkat dan menetapkan masalah sosial yang akan dijadikan. Yang kedua, tahap hipotesis. Nah, di sini peserta didik dapat membuat hipotesis yang dapat menjadi acuan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, tahap definisi. Di sini peserta didik mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat di dalam hipotesis. Nah, yang keempat, tahap eksplorasi. Di sini peserta didik mengadakan pengujian hipotesis dengan implikasi dan asumsi-asumsinya. Nah, yang kelima, tahap pembuktian hipotesis. Di sini peserta didik melakukan pembuktian hipotesis dengan jalan pengumpulan data dan melalui metode-metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu tahap generalisasi. Nah, di dalam tahap generalisasi ini, peserta didik membuat kesimpulan dan menyimpulkan dengan kalimat yang baik. Nah, bagaimana penerapan metode pembelajaran sosial IPS SD yang berdasarkan pendekatan sosial? Ya, di sini sebagai contohnya, kita mengambil materi pada pokok bahasan
penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada materi kelas 5 SD semester 1. Ya, yang pertama pada tahap orientasi. Nah, di dalam tahap orientasi ini, peserta didik dapat mengambil dan menetapkan masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang meledak, golongan penduduk muda, persebaran penduduk yang tidak merata, serta kepadatan penduduk. Yang kedua, tahap hipotesis. Nah, pada tahap hipotesis ini, peserta didik itu dapat merumuskan hipotesis. Contohnya, seperti kualitas sumber daya manusia atau SDM, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, mempunyai hubungan dengan terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, tahap definisi. Nah, di sini peserta didik dapat membahas pengertian dan istilah-istilah yang ada dalam hipotesis, yaitu kualitas sumber daya manusia adalah derajat kemampuan, ya. Yang keempat, tahap eksplorasi. Nah, di sini peserta didik dapat mengadakan pengujian hipotesis dengan logika deduktif dan pengembangan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi-asumsi yang mendasarinya. Yang kelima, tahap pembuktian hipotesis. Nah, di sini peserta didik dapat mengumpulkan data, menganalisis data, dan dihubungkan dengan hipotesisnya untuk kepastiannya apakah hipotesis diterima atau tidak. Dan yang terakhir adalah tahap generalisasi. Nah, pada tahap generalisasi ini peserta didik dapat menyusun kalimat dengan baik sebagai masalah atau jawaban yang dibahas, yaitu sebagai berikut. A. Kondisi fisik yang jelek akan mendorong terjadinya kemiskinan di suatu daerah. B. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.